Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa, setiap malam Jumat ada segmen Radio Horor Indonesia, di mana di sini saya akan membacakan beberapa cerita-cerita horor maupun mistis untuk teman-teman sekalian. Jadi bagi teman-teman yang mungkin punya pengalaman mistis atau horor, pengalaman pribadi atau pengalaman orang yang dikenal atau pengalaman yang terjadi di kampungnya, bisa juga dikirimkan di sini untuk saya bacakan. Dikirimnya kemana? Ke email yang ada di deskripsi, adaapagerangan20@gmail.com. Baik, kita langsung saja menuju ke cerita yang pertama. Cerita pertama atau episode RHI FM kali ini masih membahas tentang seputar pesugihan. Tapi kali ini pesugihannya nggak cuman ada di Jawa ya. Akan saya bacakan beberapa kisah pesugihan. Ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Lampung, Sumatera, dan ada yang dari daerah Kalimantan. Nah, seperti apa ceritanya? Kita langsung simak saja. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Suatu ketika, Rodo sedang berkunjung ke rumah kerabatnya di sebuah desa yang berjarak beberapa kilometer dari tempat tinggalnya di desa Bentot. Adapun jalanan di antara kedua desa tersebut, sebagian diaspal dan sebagian masih jalan tanah biasa. Jalan yang diaspal pun sudah rusak dan penuh lubang. Jalan tersebut memang jarang dilalui kendaraan, terlebih pada malam hari. Di sepanjang jalan tersebut terdapat area pohon karet atau lahan kosong. Agak jauh dari situ merupakan kawasan hutan yang lebat. Pada siang hari, jalan tersebut lebih sering dilalui sepeda motor dibandingkan kendaraan roda 4. Kerusakan jalan tergolong parah. Jika hujan, motor bahkan tidak dapat lewat, becek dan berlumpur. Kedatangan Rodo ke rumah kerabatnya itu sebenarnya sering dan biasa dilakukan. Apabila menggunakan motor, Rodo biasa pulang antara pukul 4 atau 5 sore dan tiba setengah hingga 1 jam kemudian. Jika jalan kaki, dia memilih pulang pukul 1 atau 2 siang dan akan tiba sekitar 2 atau 3 jam kemudian. Kebetulan, Rodo memang tidak punya motor. Dia lebih sering meminjam saja. Maklumlah, Rodo hanya buruh penyadap karet dengan penghasilan yang tidak seberapa. Ekonominya pas-pasan. Ketika berkunjung ke rumah kerabatnya tersebut, Rodo tidak menggunakan motor. Tetapi saat itu, dia lupa waktu karena asiknya ngobrol dengan kerabatnya. Hingga tidak terasa, matahari mulai terbenam. Rodo pamit pulang sekitar pukul 6 sore. Dia berharap dalam perjalanan pulang bertemu seorang pengendara motor yang menuju ke arah desa tempat tinggalnya. Tetapi hingga 1 jam perjalanan tidak ada kendaraan yang lewat. Dia pun terus saja melanjutkan jalan kakinya. Beruntung langit cerah dan bintang bertaburan. Dia membawa senter untuk membantu menerangi jalan yang dilaluinya. Ketika sedang asik berjalan, tiba-tiba dari kejauhan melesat sebuah benda yang mirip peti mati. Peti itu melayang-layang di udara sekitar 100 meter di depannya. Ketinggiannya hampir sejajar dengan pucuk pepohonan. Peti itu terlihat jelas karena pantulan sinar bulan.
Seketika Rodo menghentikan langkahnya. Dadanya berdegup kencang. Bulu kuduknya pun meremang. Dia segera mengeluarkan sangkur yang disimpannya di dalam tas. Peti itu melayang di udara sekitar 2 atau 3 menit sebelum akhirnya menjauh dan lenyap begitu saja. Rodo pun melanjutkan lagi perjalanannya, tapi kali ini dengan kewaspadaan yang tinggi. Dia memang sudah pernah mendengar cerita seputar keanehan yang terjadi di kawasan hutan, tetapi baru saat ini dia mengalami sendiri. Sejauh ini yang ditakutkan sebenarnya binatang buas, terutama ular, sedangkan hantu atau sejenisnya belum pernah dialaminya. Sekitar 10 menit kemudian, lagi-lagi dia melihat sesuatu yang aneh di kejauhan. Tampak seorang pria berdiri di tepi jalan, seolah sedang menunggu sesuatu. Mengapa dia diam saja? Dari desa mana dia? Apa dia kemalaman? Pikir Rodo. Pertanyaan terus berkecamuk dalam benaknya, sementara langkahnya semakin dekat dengan pria tersebut. Ketika dirinya berpapasan dengan pria itu, tiba-tiba saja pria itu bertanya, "Mau kemana, Dek?" "Pulang ke desa Bentot, Pak," jawab Rodo sambil terus waspada. "Kamu berani pulang sendirian malam-malam begini?" Mendengar pertanyaan itu, Rodo mencoba bersikap seperti jagoan dengan mengeluarkan sangkurnya. "Kalau ada yang berbuat jahat, saya siap melayani," jawabnya tegas. Pria misterius itu diam saja. Rodo pun melanjutkan lagi perjalanannya. Sekitar 20 meter melangkah, dia menoleh ke belakang. Dan anehnya, pria itu tidak terlihat lagi batang hidungnya. Rodo mengarahkan senternya ke area sekitar. Pria misterius itu seolah lenyap di telan bumi. Meski tergolong pemberani, Rodo tetap saja gemetar. Ada rasa takut menyelimuti dadanya. Tetapi keanehan terjadi lagi. Sekitar 100 meter dari pria misterius tadi, tampak seekor kerbau berada di tengah jalan yang hendak dilalui. Tentu saja Rodo keheranan melihat kerbau berada di hutan. Sebenarnya hewan ini juga jarang dimiliki penduduk desa. Ya mungkin harganya mahal, atau bisa juga petani menggunakan traktor untuk membajak sawahnya. Hewan ini kali ini malah ada di hutan. Beberapa saat kemudian, Rodo teringat dengan ilmu mistik yang bernama ilau bajat atau minyak kerbau. Apa itu kerbau siluman? Mungkinkah orang tadi menjadi kerbau? Pikirnya. Tanpa berpikir panjang lagi, Rodo bersikap seolah-olah sedang berhadapan dengan manusia dan bukan dengan hewan. "Pergi kamu dari sini dan jangan ganggu perjalanan saya," teriak Rodo ke arah kerbau yang sedang rebahan di tengah jalan. Rodo meneriakkan perkataan tersebut berulang-ulang sambil mengacungkan sangkur. Nada suaranya sengaja ditinggikan dan penuh kemarahan. Beberapa saat kerbau itu bangkit. Kemudian hewan itu masuk ke arah rimbunnya hutan. Rodo bernafas lega sambil terus melanjutkan perjalanan ke rumahnya. Demikian kisah Rodo bertemu dengan pelaku pesugihan ilau bajat. Pelaku yang sedang menjalani ilmu ilau bajat itu biasanya pura-pura berbaik hati hendak mengantarkan orang, terutama yang jalan sendirian di tempat sepi. Memang orang yang dijadikan sasaran akan diantarkan hingga ke rumahnya. Tapi beberapa hari kemudian, orang yang diantarkan itu jatuh sakit dan meninggal. Jadi tidak ada kekerasan fisik. Lebih jauh dikatakan, apabila orang tadi menolak diantarkan, maka pelaku pesugihan akan pergi lalu kembali lagi dengan mengubah wujudnya menjadi kerbau. Kerbau ini jinak sehingga tidak ada yang curiga. Jika kita menyentuhnya, maka hewan itu akan mengikuti kita, seolah-olah hewan itu ingin dipelihara, padahal itu hewan siluman. Jika kita membawanya pulang dan memeliharanya, maka nyawa kita terancam. Kata Rodo menceritakan seputar salah satu bentuk ilmu pesugihan suku Dayak Maanyan, pesugihan ilau bajat. Ilau bajat artinya minyak kerbau. Dikenal pula dengan istilah bajat hato yang berarti kerbau siluman. Istilah ini disebabkan sang pelaku akan berubah wujud menjadi seekor kerbau, mirip dengan babi ngepet yang ada di Jawa, yang mengubah wujud pelaku menjadi seekor babi.
pesugihan Ilau Bajat tergolong ampuh dan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Tentunya jika syarat-syaratnya terpenuhi, tapi sungguh syaratnya tersebut sangat berat, kejam, dan mengerikan. Syarat utamanya adalah sang pelaku harus menyediakan tumbal manusia sebanyak 10 orang. Pada saat satu orang meninggal, maka sang pelaku harus dapat menjilat tempat jenazah disemayamkan. Begitu seterusnya hingga korban mencapai 10 orang. Adapun yang dimaksud tempat jenazah dibaringkan ini adalah tempat tidur atau tikar di lantai. Ilmu pesugihan Ilau Bajat sangat populer di kalangan masyarakat suku Dayak Maanyan. Ilmu ini termasuk di antara beragam ilmu-ilmu mistik suku Dayak yang ada di Kalimantan. Lebih jauh dikatakan, para balian atau dukun yang menguasai ilmu ini umumnya adalah wanita yang sudah tua. Bahkan mungkin hanya tersisa 1 atau 2 orang saja yang masih hidup. Generasi yang lebih muda hampir tidak ada yang mewariskan mantra-mantra ilmu Ilau Bajat. Mungkin sekarang ilmu ini hanya tinggal cerita dari mulut ke mulut saja. Secara singkat dikatakan, pelaku atau orang yang ingin mendapatkan ilmu Ilau Bajat ini diharuskan mengikuti beberapa ritual tertentu, seperti puasa sambil mengamalkan mantra-mantra. Setelah selesai pada tahap itu, sang balian akan membekalinya dengan bebasal atau jimat yang berupa sebuah bungkusan kecil kain hitam yang memiliki semacam tali untuk dikalungkan di leher. Bungkusan ini berisi potongan kayu-kayu kecil yang sudah dimantrai sang balian. Pelaku juga diberi sebotol kecil minyak yang harus dioleskan di wajah. Dilakukan pada malam hari saat mencari korban untuk tumbal. Minyak inilah yang disebut minyak kerbau atau Ilau Bajat. Tumbal yang harus disediakan sebanyak 10 orang. Kesulitannya, setiap ada korban, maka pelaku harus datang melayat ke rumahnya. Selanjutnya pelaku harus dapat menjilat tempat jenazah dibaringkan. Tentu saja ini sesuatu yang sulit. Pelaku harus mencari tahu di mana ada orang yang meninggal. Setelah itu dia harus bisa menjilat tempat jenazahnya itu. Jika tidak berhati-hati, akan mudah diketahui keluarga korban atau orang-orang yang datang melayat. Jika pelaku tidak mengenal korban, maka saat melayat, sang pelaku pesugihan akan berpura-pura mengenal korban dan bersikap sedih sambil mengutarakan ucapan duka kepada keluarganya. Padahal matanya selalu tertuju ke arah tempat jenazah tersebut. Jika pelaku berhasil menjilatnya, maka dia harus cepat-cepat pergi dari lokasi tersebut, sebab wujudnya akan berubah menjadi kerbau. Tetapi perubahan ini hanya sekitar setengah jam saja hingga 1 jam. Setelah itu akan berubah kembali menjadi manusia. Selanjutnya, kekayaan yang akan didapatkan pelaku pesugihan Ilau Bajat ini semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah korban. Apabila telah genap mencapai tumbal 10 orang, maka dapat dipastikan sang pelaku berkelimpahan materi tidak habis 7 turunan. Rodo juga mengatakan bahwa cara pelaku memburu korbannya ini tergolong aneh dan sulit ditebak. Mereka yang tidak mengetahui seputar ilmu Ilau Bajat ini mudah menjadi korban. Sebaliknya, bagi yang paham akan segera menghindarinya. Jadi agar lebih memudahkan orang-orang tahu ilmu ini, maka Rodo pun menceritakan kisahnya bertemu dengan seseorang yang mempunyai ilmu pesugihan Ilau Bajat tersebut. Kisah yang dialami oleh Rodo ini terjadi pada tahun 2006 di desanya Desa Bentot. Desa ini dihuni sekitar 184 kepala keluarga. Umumnya mereka bekerja sebagai penyadap karet dan berladang. Sebagian ada yang bekerja di perkebunan kelapa sawit atau mendulang emas. Orang-orang suku Dayak Maanyan yang masih mempertahankan kepercayaan nenek moyangnya mengadakan upacara membakar tulang belulang orang mati yang disebut jambe. Sedangkan upacara kematian yang dirayakan dengan mengadakan pesta pemotongan kerbau dan mendirikan patung roh disebut upacara tiwah atau buntang siwah. Mereka meyakini roh atau arwah orang tua atau leluhur yang ada di surga dapat diajak kembali ke bumi. Tujuannya untuk membimbing anak keturunannya dalam menjalani kehidupan yang lebih baik.
Kesulitan hidup dan kemiskinan membuat aku gelap mata, lalu melarikan diri pada dunia pesugihan. Aku benar-benar membutuhkan uang untuk biaya sekolah 4 anak dan biaya berobat ibu kandungku yang terkena penyakit jantung. Suamiku, Rasdi Sungkono, 36 tahun, meninggal dalam suatu tragedi kecelakaan lalu lintas. Truk yang disopirinya jatuh ke dalam jurang di bilangan Kalianda, Lampung Selatan, saat membawa nanas ke Pasar Induk, Jakarta Timur. Kenek bersama suamiku yang terjatuh bersama truk langsung mati di tempat, tidak sempat dibawa ke rumah sakit. Pesugihan yang aku jalani adalah pesugihan monyet melet, monyet yang menjulurkan lidahnya lalu mengeruk uang hasil korupsi dan dana kotor di perbankan. Hasilnya, aku mendapatkan solusi dana, jalan keluar untuk menutupi kekurangan biaya sekolah dan mampu membayar biaya operasi ibu kandungku, operasi jantung di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Pada saat aku panik karena kesulitan uang, aku mendatangi Kaji Meron, 45 tahun, seorang dukun mumpuni yang bermukim di perkebunan karet Banggala Jaya, Ogan Komering Ilir. Kaji Meron seorang pemilik ilmu gaib sakti mandraguna yang mampu berbahasa hewan, terutama monyet hutan yang banyak di sekitar rumahnya. Di Banggalaja, dekat Danau Takarang Sakti, suatu kawasan hutan lebat dan perkebunan karet milik keluarga Kaji Meron yang semuanya sudah wafat. Aku mengenal Kaji Meron sejak aku masih kecil, karena dulunya kami bertetangga di desa Talang Dukun, sama-sama berkebun duku dan durian komering. Ketika aku bersekolah di kota Palembang, Kaji Meron pindah ke hutan dan mendalami ilmu linuih ogan badayah, ilmu sakti mandraguna yang mampu menaklukkan semua hewan di dalam hutan, baik hewan buas sejenis macan, buaya, beruang maupun monyet-monyet. Kaji Meron seorang diri di rumahnya yang sederhana. Rumahnya bertiang tinggi, 3 meter dari kayu ulin, dan dinding rumahnya dari kayu gerawan, dan atap rumah itu dari daun nipah. Sebagai wanita, aku agak ragu juga untuk datang ke rumah Kaji Meron, apalagi rumahnya itu berada di tengah hutan belantara, jauh dari penduduk lain, terpencil di pinggir danau yang masih perawan. Walau Kaji Meron banyak mempunyai ilmu gaib, tapi lelaki asal Talang Dukun, Tanjung Raga, Ogan Komering Ilir ini tak boleh menjadi kaya. Perjanjian gaib dengan penguasa alas tempatnya bersemedi adalah hidup cukup makan dan cukup pakaian, tapi tidak boleh mengumpulkan uang yang banyak, walau dia mampu untuk itu. Perjalanan menuju rumah Kaji Meron di dalam hutan ternyata tidak semudah yang aku bayangkan. Setelah berhenti di Tugu Mulyo dengan bis, aku harus berjalan kaki sepanjang 34 km ke dalam hutan belantara. Tidak ada jalan menuju rumahnya. Jangankan jalan mobil, jalan untuk sepeda motor pun tidak ada menuju rumahnya. Aku melangkah menuju rumahnya setelah melewati pohon-pohon berduri dan alang-alang yang tinggi. Kulit tubuhku terluka dan baret-baret karena ketajaman duri yang aku senggol. Bahkan kaki kananku kesleo karena kakiku tersandung batu lalu terkilir. Namun demi uang dan solusi hidupku, maka aku bertekad harus bertemu dengan Kaji Meron yang sakti linuih. Aku harus bertemu lalu berguru kepadanya, walaupun apa yang akan terjadi. Untuk itu, 4 anakku aku titipkan kepada ibuku yang sedang sakit, terkapar dengan nafas yang ngap-ngapan karena penyakit jantungnya yang sewaktu-waktu kambuh. Kaji Meron tidak pernah keluar hutan menuju kampung dan kota. Dia hidup dengan makan ikan hasil tangkapan di danau yang dijaringnya dengan pukat dan jala. Dia makan nasi dari beras yang dia tanam lewat persawahan padi tada hujan yang subur dan berkembang baik. Memasak selalu dengan kayu bakar, dan penerangan lampu dengan minyak jarak yang dia buat sendiri dari hasil kebunnya. Sejak remaja, Kaji Meron tidak tertarik kepada lawan jenis. Dia sangat dingin kepada wanita dan tidak pernah terfikir untuk menikah. Fikirku, bahkan pemikiran banyak warga kami di desa Talang Dukun,
Kaji Meron itu adalah seorang pria yang berkelainan khusus. Dia tidak tertarik pada lawan jenis dan tidak tertarik untuk menikah. Oleh karena itulah, aku berani tinggal di rumahnya, hidup bersamanya selama berguru ilmu Linuwih Ogan Mandraguna. Pertama kali aku tinggal di rumahnya, Kaji Meron bertanya, aku senang pada buah apa? Setelah aku menjelaskan, aku senang durian, rambutan, dan duku. Kaji Meron lalu mengeluarkan kepalanya di jendela sambil bersiul keras. Suara siulannya ternyata memanggil monyet-monyet yang bersarang di atas pohon beringin di pinggir danau bagian blok barat. Ratusan monyet itu turun dari pohon dan berlari mendekati rumah Kaji Meron. Ratusan monyet duduk tertib menunggu perintah. Dengan bahda primata, Kaji Meron memerintahkan sesuatu. Tidak lama kemudian, monyet-monyet itu berlari menuju kampung. Dalam waktu kurang dari 1 jam, beberapa monyet datang dengan puluhan durian, duku, dan rambutan. Buah-buahan itu diserahkan kepada Kaji Meron lalu disuguhkan kepadaku. Durian itu manis sekali. Begitu juga dengan rambutan dan duku yang dibawa monyet dari perkebunan rakyat tersebut. Kalau manusia mengambil hasil kebun manusia lain, namanya mencuri. Tapi kalau monyet yang mengambil hasil kebun orang, namanya meminta. Minta diam-diam, canda Kaji Meron kepadaku. Setelah mengetahui aku datang untuk belajar ilmu menarik uang dari alam gaib, Kaji Meron menyarankan agar aku belajar dari monyet-monyet yang ditaklukkannya. Katanya, ada ilmu monyet, raja monyet, tapi monyet gaib. Artinya, tidak terlihat oleh siapapun saat monyet itu beroperasi. Raja monyet itu akan tinggal bersamamu dan bisa kau perintah untuk mendapatkan uang haram, uang yang tidak bersih dari hasil korupsi pejabat, hasil pencurian, dan uang-uang kotor lainnya. Kau akan melihat jelas monyet itu dan bisa kau gendong di punggungmu. Lalu mendekatlah ke bank dan tunggu di depan bank tersebut. Lalu dia akan masuk mencuri ke dalam bank yang duitnya juga tidak terlihat. Setelah itu gendong lagi monyet itu pulang dan nikmatilah uang hasil kerja siluman raja monyet itu. Nama pesugihan monyet ini adalah Raja Monyet Melet, ungkap Kaji Meron suatu malam kepadaku. Kenapa dikatakan monyet melet? Karena dalam menjalankan operasinya, lidah monyet itu melet-melet, seperti di pinggir mulutnya ada bekas makanan yang kembali ditelan, terus-menerus melet hingga tugas pengambilan uangnya selesai. Desis Kaji Meron. Untuk mendapatkan ilmu monyet melet ternyata tidak semudah yang aku bayangkan dari awal. Aku ternyata diwajibkan melakukan tapa puasa 7 hari 7 malam, tidak makan, alias puasa ngebleng, pati geni, dan tapa menyelam dalam air danau tanpa bernafas selama 7 menit, keluar masuk air selama 7 hari juga. Walau tapa-tapa itu berat untuk aku jalani, tapi demi menembus kesulitan hidupku, aku terpaksa juga melakukannya. Aku ingin sukses dan tak ingin gagal lagi seperti masa-masa lalu, di mana aku juga pernah gagal melakukan pesugihan ular sanca di Pangandaran, Jawa Barat. Sementara uang 40 juta rupiah sudah kuhabiskan untuk pesugihan yang menarik uang dolar Amerika tersebut. Setelah puasa 1 minggu tidak makan tidak minum selama 7 hari, aku melakukan tapa-tapa yang lain. Dan yang paling berat adalah tapa air, di mana semua buaya di danau itu mendekati aku dan aku sangat ketakutan. Untunglah Kaji Meron selalu menemaniku dan aku berhasil melewati masa-masa sulit dalam pertapaan ini. Setelah 2 bulan aku tinggal di dalam hutan bersama Kaji Meron, aku diberi ijazah, lulus dengan nilai 9. Seekor monyet gaib, Raja Monyet Melet, diserahkan kepadaku dengan tanda tangan darah. Kaji Meron bertanda tangan darahnya dan aku pun menandatangani selembar kertas perjanjian dengan tanda tangan darahku pula. Aku keluar rumah malam hari pukul 11:45 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan aturan yang baku di kalangan gaib,
Saat pergi meninggalkan guru, sangat tabu bila dilakukan siang hari, saat matahari masih mencorong di langit. Untuk itulah, aku diperkenankan pergi saat matahari tidak sedang bersinar dan boleh disinari oleh bulan dan bintang-bintang malam di kaki langit. Dengan rasa yang sangat sedih, aku mencium tangan guruku dan pergi meninggalkannya sendiri di tengah hutan belantara itu. Jalan setapak kembali aku jalani. Kulangkahkan kaki menuju jalan raya, jalan lintas timur, untuk menunggu bis pulang ke Jakarta. Tempat tinggalku ada di Cidodol, Jakarta Selatan. Berbeda dengan saat pergi ke rumah Kaji Meron. Saat pulang, aku berjalan begitu enteng. Tubuhku seakan-akan melayang, terbang dengan kecepatan tinggi. Lalu, jarak 34 km bisa aku tempuh hanya 2 jam perjalanan. Kecepatan langkahku bagaikan sepeda motor, berlari dengan speed 30 km per jam. Begitu sampai di jalan raya, ada bis malam yang kosong dan aku naik bis 3/4 itu menuju Terminal Raja Basa, Bandar Lampung. Sesampainya di terminal, aku ganti bis menuju Pelabuhan Kalianda, lalu menyeberang dengan kapal Jatra menuju Pelabuhan Merak, Banten. Sesampainya di Merak, monyet yang aku gendong memeluk erat leherku dan kakinya mengencang di pinggangku dengan mulutnya yang melet-melet. Ternyata monyet itu melihat uang haram di sebuah bank di Merak dan langsung minta tugas untuk mengambil uang kotor itu. Monyetku itu aku lepas, lalu dia masuk ke dalam bank. Monyetku itu tidak dilihat oleh seorang pun yang ada di sana, hanya aku yang dapat melihatnya. Kalaupun ada yang mampu melihat monyet itu, kata Kaji Meron, adalah orang-orang yang berilmu gaib tinggi, yang setara dengan ilmu yang dikuasai oleh Kaji Meron. Kaji Meron berpesan, bila ada orang berilmu gaib tinggi yang mampu melihat monyetku, aku harus mendekati orang itu baik-baik dan memintanya untuk diam. Mohon maaf, satu guru satu ilmu, tidak boleh saling ganggu. Ilmu Anda untuk Anda, ilmuku untuk aku. Nasihat dari Kaji Meron. Bila tidak berbaik-baik akan menjadi bahaya, bencana, dan monyet melet akan hilang kesaktiannya, dan aku bisa dibunuh sendiri oleh monyet itu. Harus berbaik-baiklah dengan orang-orang yang berilmu gaib tinggi. Jangan menantang dan menentang. Harus selalu merendah diri dan diam. Sangat rahasia dan tidak boleh memberitahu siapapun, kecuali untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat. Pesan guruku. Setelah beroperasi di pelabuhan, aku mendapatkan uang segar, uang dalam bal-balan serta berjumlah jutaan. Dengan uang itulah aku memberikannya pada fakir miskin di pelabuhan, tunanetra terlunta, dan anak-anak pengemis dekat pelabuhan. Setelah memberikan uang pecahan ratusan ribu itu, aku segera mencarter mobil sedan menuju Jakarta lewat tol Jakarta Merak. Sejak itu, monyet melet terus aku operasikan, dan aku bisa membawa ibuku ke Singapura, operasi jantung, dipasang ring, dan ibuku alhamdulillah sehat lagi. Semua anakku aku bikinkan paspor dan semua aku bawa ke Singapura. Setelah ibuku sembuh total, aku membawa ibu dan anak-anakku ke Amerika. Kami tinggal di negeri Paman Sam dan anak-anakku sekolah di Baltimore dekat Manhattan. Monyet melet terus beroperasi di Amerika, dan ku bawa pula di beberapa negara Eropa seperti Belanda, Jerman, Italia, Spanyol, dan Yunani. Secara rutin, ibuku aku masukkan ke rumah sakit dan berobat jalan di Amerika. Tapi, hal yang membuat aku menangis adalah saat bulan puasa lalu. Saat kami sekeluarga pulang kampung, aku pergi ke rumah Kaji Meron membawakan oleh-oleh dari Amerika berbentuk baju, celana, selimut, dan sepatu bot untuk daerah cadas. Namun sayang, Kaji Meron tidak lagi ada di sana. Rumahnya kosong melompong dan tidak ada tanda-tanda bahwa Kaji Meron masih hidup dan masih tinggal di sana. Padinya mengering dan danau di sekitar rumahnya sudah jadi tanah. Buaya-buaya dan monyet tidak ada lagi di sana. Sementara monyet melet yang aku gendong melepaskan diri dariku lalu menghilang ke hutan, tidak kembali hingga sekarang. Pesugihan monyet meletku berakhir sudah. Monyet gaibku tidak lagi kembali kepadaku.
Dia menghilang bersama hilangnya Kaji Meron di dalam rimba belantara lebat itu. Belakangan baru aku tahu dari mimpiku, saat kedatangan Kaji Meron ketika aku menginap di kampungku, bahwa Kaji Meron menyebut bahwa dirinya sudah meninggal dunia. Saya sudah muksa, menghilang, dan masuk ke alam gaib. Saya bukan mati, tapi mukso, kembali ke alam gaib dan tidak bisa terlihat oleh manusia. Jika mati pasti ada jasadnya, tulang dan bangkainya. Tapi aku lenyap begitu saja, menghilang ke alam khusus, alam nirwana gaib, dan kita tidak dapat bertemu selamanya selain di alam mimpimu. Jelas Kaji Meron dengan wajah sedih. Kami pun kembali ke Amerika dengan hati yang gundah gulana. Kesedihanku terus berlangsung lama, hingga saat ini sedih akan kehilangan Kaji Meron, teman spiritual yang baik hati dan murah hati, memberikan ilmu yang begitu besar untukku menembus kesulitan hidup. Sebenarnya, jujur saja, aku bukan sedih kehilangan monyet melet yang telah membuat aku kaya di Amerika, tapi aku sedih dan terenyuh kehilangan sahabat gaib yang begitu baik, yaitu Kaji Meron yang sakti mandraguna. Selamat jalan Kaji Meron, semoga Abang Kaji Meron diterima layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan ke dalam surganya yang indah. Tapi cerita ini untuk diriku sendiri ya, kalian punya jalan kalian sendiri, tidak untuk dicontoh, dan ini juga tidak untuk mengubah jalan pikir kalian. Apa yang kulakukan mungkin tidak sepenuhnya benar, tapi inilah jalan hidup yang aku tempuh. Kisah ini merupakan sebuah kejadian nyata yang menimpa keluarga pedagang nasi goreng terkenal di kotaku. Untuk melindungi privasi keluarga pelaku peristiwa, maka aku sengaja menyamarkan identitas mereka. Sudah hampir sebulan, Wak Dirman terbaring lemah di tempat tidurnya. Tubuhnya kurus kering, kedua kaki dan tangannya tinggal tulang terbungkus kulit, tapi perutnya membesar seperti wanita hamil 9 bulan. Secara fisik, Wak Dirman seperti korban busung lapar. Tidak seperti lazimnya orang sakit, Wak Dirman tidak dapat berbaring. Dia hanya bisa duduk dengan disandari bantal di belakang punggungnya. Hal ini dilakukan karena setiap berbaring nafasnya sesak, seolah-olah ada bongkahan batu besar yang menghimpit dadanya. Tuntunan kalimah syahadat dan lafaz-lafaz ilahiyah yang dibisikkan istri, anak, dan kerabatnya sama sekali tidak dihiraukannya. Dari bibirnya hanya terdengar suara rintih kesakitan. Keluarganya hanya bisa menangis melihat penderitaan orang yang dicintainya yang begitu memilukan. Sedangkan istrinya, Waati, terpekur di ujung tempat tidur sambil mengusap lembut kaki Wak Dirman, suaminya. Upaya pengobatan sudah dilakukan. Hasil diagnosa dokter menyebutkan bahwa Wak Dirman mengalami penyumbatan usus. Memang sudah 10 hari dia tidak bisa buang air besar, bahkan buang angin juga tidak bisa. Mungkin karena itulah lama-kelamaan perutnya membesar. Dokter sudah berupaya dengan memberikan resep obat-obatan pencahar perut, namun sepertinya kotoran di usus Wak Dirman mampet dan menumpuk hingga membuat perutnya semakin membesar dan nafas sesak. Tetangga yang menyaksikan penderitaan Wak Dirman hanya bisa mengusap dada dan banyak mengucapkan istighfar. Di antara mereka bahkan bertanya-tanya, dosa apa sebenarnya yang pernah diperbuat Wak Dirman semasa mudanya sehingga dia mengalami penyakit itu. Ya maklum saja, setahu mereka, sosok Wak Dirman adalah seorang pedagang warung nasi goreng yang cukup berhasil. Dan selama ini, Wak Dirman terkenal sebagai seorang yang sangat dermawan. Dari hasil penjualan warung nasi gorengnya, Wak Dirman memiliki rumah yang megah, sawah yang tersebar di beberapa tempat, serta beberapa mobil angkutan di samping mobil pribadinya. Di masa tuanya, Wak Dirman cukup kaya untuk ukuran orang kampung. Tapi para tetangganya tidak mengetahui
bahwa sesungguhnya Wak Dirman pernah melakukan perjanjian gaib dengan penghuni Gua Keramat di wilayah Jawa Timur. Hanya sahabatnya saja yang tahu rahasia ini. Wak Ja'far, demikian nama sang sahabat. Dari penuturan Wak Ja'far inilah terungkap perjalanan hidup Wak Dirman di masa mudanya. Dirman muda adalah seorang yang taat ibadah dan rajin bekerja. Segala upaya telah dilakukan untuk mengangkat ekonomi keluarganya yang miskin. Dirman yang menikahi Atikah terpaksa berganti-ganti pekerjaan, mulai dari buruh bangunan, buruh bongkar muat di pelabuhan, hingga penarik becak pernah dilakukannya. Tutur Wak Ja'far mulai bercerita. Hingga memiliki 3 orang anak, kehidupan Dirman belum berubah juga. Upah bekerjanya habis untuk kebutuhan anak dan istrinya. Tak jarang, keluarga kecil itu harus makan nasi dengan lauk ikan asin atau kerupuk saja. Kemalangan hidup makin dirasakan Dirman saat anak ketiganya yang bernama Bagus terserang penyakit kanker mata. Awalnya Agus yang berumur 4 tahun ini bermain-main dengan temannya. Tanpa sengaja, mata Agus terkena pelor peluru plastik dari senapan angin temannya. Karena tiada uang, Dirman hanya membelikan Agus obat tetes mata saja. Tapi hal ini berakibat fatal. Mata Agus jadi merah dan bengkak. Sebagai sahabat, Ja'far muda menyarankan Dirman membawa anaknya ke dokter mata. "Man, ayolah kita bawa Agus ke dokter mata. Tak lihat anak itu setiap hari menangis menahan matanya yang makin hari makin besar. Aku takut anak itu nanti jadi buta." Demikian kata Wak Ja'far kala itu. "Far, aku itu sebenarnya kasihan lihat Agus. Tapi kamu tahu kan dari mana aku punya uang? Untuk makan saja kita sering utang di warung. Dan akhir bulan setelah gajian baru dibayar," keluh Dirman. Karena kasihan, Ja'far dan istrinya pun membawa Agus ke dokter. Hasil diagnosa dokter menyimpulkan mata Agus harus dioperasi dan retina mata kanannya harus dibuang untuk mencegah sel-sel kanker menyebar ke retina mata kirinya. Keadaan ini membuat Dirman dan istrinya syok. Nah, pikiran Dirman yang kalut membawanya berkenalan dengan dunia hitam. Lewat temannya sesama buruh, Dirman diberitahu lokasi pesugihan di salah satu gunung di Jawa Timur. Cerita Wak Ja'far. Dirman benar-benar sudah gelap mata. Yang ada dalam pikirannya hanya mendapatkan uang banyak untuk berobat anaknya dan merubah kehidupan mereka yang miskin. Saat rencana itu diberitahukan pada sahabatnya Ja'far, dia pun menasihati Dirman. "Ingat man, bersekutu dengan siluman pada akhirnya akan membawa kesengsaraan. Udahlah Far, biarkan aku tetap meneruskan keinginanku, apapun resikonya. Daripada aku terus-terusan menderita kemiskinan seperti ini. Hutang untuk berobat Agus juga kian hari kian menumpuk. Kasihan anak dan istriku terus menderita. Kalau aku berhasil, aku kan bisa mengoperasikan mata Agus," kilah Dirman setelah menitipkan anak dan istrinya pada Ja'far. Dirman pun berangkat ke Jawa Timur. Ja'far yang mengantar kepergian Dirman ke pelabuhan Belawan hanya dapat membekalinya dengan sedikit uang untuk makan. Sedangkan pada istrinya, Dirman mengatakan dikontrak sebagai buruh bangunan di salah satu perusahaan di Jawa Timur. Begitulah, setelah 2 minggu kepergiannya, kejadian tragis menimpa keluarga Dirman. Anaknya Agus tiba-tiba saja mengalami panas tinggi hingga kejang-kejang. Ja'far serta istrinya, juga Atik istri Dirman, segera membawa Agus ke rumah sakit. Namun nyawa anak itu tak tertolong lagi. Menurut dokter, mata Agus terinfeksi. Sel-sel kanker itu sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Inilah yang menyebabkan kematian Agus. Dalam pandangan masyarakat awam yang didukung oleh analisa medis, kematian Agus memang dikarenakan sakit kanker. Namun, tidak demikian dalam pandangan gaib. Kematian Agus adalah keberhasilan Dirman bersekutu dengan penghuni gaib gunung di Jawa Timur. Tanpa setahu siapapun,
Agus adalah tumbal Dirman untuk penghuni alam gaib pesugihan yang dipujanya. 1 bulan kemudian, Dirman pulang ke kampungnya. Ketika diberitahu Atik bahwa anaknya Agus meninggal, Dirman pura-pura menangis. Padahal saat di dalam hati, dia tersenyum puas dengan hasil pesugihannya. Malamnya usai makan, Dirman menyerahkan segepok uang pada istrinya. "Bu, ini aku ada sedikit uang dari hasil kerja di Jawa sana. Aku mau kita berubah dan mulai usaha baru. Aku sudah capek jadi buruh bongkar muat," kata Dirman berbohong. "Astaga, banyak sekali uang ini, Pak. Mau dibuat usaha apa?" "Ketika di Jawa sana, aku melihat seorang pedagang nasi goreng yang cukup berhasil. Aku juga sempat bekerja dan belajar meracik bumbu kepadanya. Aku mau kita mencoba usaha itu," jelas Dirman. "Tapi apa Bapak yakin kita mampu berjualan? Karena selama ini kan Bapak hanya buruh bongkar muat, Pak," ragu Atik. "Bu, kamu harus bantu aku. Kita cari tempat berjualan di persimpangan yang banyak dilalui kendaraan untuk menarik pelanggan. Harga nasi goreng yang kita jual lebih murah dari pedagang lain. Aku yakin kok kita akan berhasil." Setelah mendapat tempat di perempatan jalan, Dirman dan Atik mulai menggelar dagangannya. Satu persatu pembeli mulai berdatangan. Dalam beberapa bulan saja, warung nasi goreng Dirman maju pesat. Bagi pelanggan, nasi goreng Dirman memang sangat istimewa cita rasanya. Bahkan setelah terkenal, Dirman mendapat julukan Wak Jorok. Entah siapa yang memulai panggilan ini. Yang jelas Dirman lebih populer dengan sebutan itu. Atau juga banyak pelanggan memanggilnya dengan nama Wak Jorok karena setiap menggoreng nasi, Dirman selalu membiarkan nasi bertebaran di sekeliling penggorengan. Tempat berjualannya juga kurang bersih. Sampah-sampah kulit telur atau kulit timun kerap berserakan. Tapi anehnya, walaupun warungnya kurang bersih dan terlihat jorok, pembeli berduyun-duyun mampir di warung Dirman. Dan setiap hari dagangannya laku keras. Kenyataan itu memang sempat mengherankan saya. Tapi saya tidak berani menanyakan langsung pada Dirman, sebab saya takut membuatnya tersinggung, cerita Wak Ja'far lagi. Seiring dengan perkembangan kehidupan Dirman, Wak Ja'far juga melihat ada perubahan yang mencolok pada sahabatnya itu. Walaupun Dirman sudah menjadi pedagang yang sukses, tapi penampilan fisiknya tidak berubah. Saat berdagang, Dirman kerap berpakaian kumal dengan kaos oblong dan celana yang berwarna hitam. Entah apa maksud Dirman berpakaian seperti itu. Sampai pada suatu hari, Dirman menceritakan pada Ja'far mengapa dia kerap berpakaian kumal. "Aku harus berpakaian kumal karena itulah syarat dari pesugihanku. Siluman yang mendiami tubuhku berwujud makhluk tinggi besar. Tubuhnya berbulu dan sangat bau. Lidahnya senantiasa menjulur, meneteskan air liur yang berbau amis. Nasi goreng yang sering kutebarkan di sekitar penggorengan juga merupakan permintaan makhluk itu. Dia akan memakan remah-remah nasi goreng itu." Dirman juga bercerita bahwa untuk menarik pelanggan, sebelum menggelar dagangannya, semua bahan-bahan jualan itu harus dia kentuti. Dibantu makhluk sesembahannya, aroma udara kentut itu akan menyebar dan memanggil orang untuk antri membeli dagangannya. Mencuci beras untuk dimasak juga cukup 1 kali saja, karena diyakini membuat rasa nasinya pulen dan enak. Dirman menceritakan hal ini dengan harapan Ja'far mau mengikuti jejaknya bersekutu dengan siluman. Tapi Ja'far tetap pada pendiriannya, bahwa bersekutu dengan iblis hanya akan membawa kesengsaraan. Neraka jahanam sudah menanti bila mati kelak. "Terus terang aja, aku gak mikirin mati. Lagi pula siapa yang akan kenal aku di akhirat? Mumpung kita masih hidup, dimanfaatkan saja untuk cari kekayaan. Kalau kita kaya, orang-orang juga akan hormat sama kita," dalih Dirman. Begitulah, bertahun-tahun kemudian keadaan keluarga Dirman semakin kaya. Namun, kehidupan ekonomi anak-anaknya tergolong pas-pasan. Bahkan, satu anak Dirman menderita penyakit gila
karena keinginannya menjadi prajurit TNI tidak kesampaian. Entahlah apakah ini akibat pesugihannya atau memang karena hukuman Allah. Di akhir hayat Dirman, warung nasi gorengnya yang terkenal itu kehilangan pamor bagi pelanggannya. Pertambahan umur telah membuat tenaga Dirman semakin berkurang. Anak yang diharapkan menjadi penerus usahanya sudah menjadi gila pula. Selain itu, berdirinya restoran siap saji di persimpangan dekat warung Dirman juga telah mematikan usaha nasi gorengnya. Pelanggan lebih memilih warung siap saji itu. Memikirkan warung nasi gorengnya yang mati suri membuat kesehatan Dirman semakin memburuk, hingga dia terbaring lemah di tempat tidur dengan perut membusung dan nafas sesak. Seperti keadaan yang diceritakan sebelumnya, keadaan Dirman yang tak kunjung sembuh membuat keluarga kehabisan akal. Sahabatnya, Wak Ja'far menyarankan agar Dirman dibawa berobat ke orang pintar. Siang menjelang awal Ramadan itu, Pak Wak, seorang dukun terkenal, dibawa Wak Ja'far untuk mengobati Dirman. Ketika melihat kondisi Dirman, Pak Wak menghela nafas berat. "Carikan saya daun kelor, sirih bertemu urat 10 lembar, dan kain putih kira-kira setengah meter. Ambilkan air putih, taruh dalam baskom," pinta Pak Wak. Lalu dia membaca doa-doa di hadapan Dirman. Setelah itu daun kelor daun sirih bertemu urat direndam pada air itu hingga malam hari. Tepat tengah malam, Pak Wak memercikkan daun kelor yang sudah direndam air doa-doa ke tubuh Wak Dirman, terutama ke perutnya yang membusung. Pusar Wak Dirman dan saluran pembuangan anus ditutup daun sirih bertemu urat. Aneh, seperti ada kekuatan gaib yang menggerakkan perpusaran angin di tubuh Wak Dirman. Tidak berapa lama, Wak Dirman merasa perutnya mulas. Setelah itu, dia buang angin yang mengeluarkan bau yang sangat busuk. Melihat Wak Dirman buang angin, Pak Wak lalu meminta kain putih. Kemudian dia memiringkan tubuh Wak Dirman. Kain putih itu pun dibalutkan ke tangan Pak Wak sambil membaca doa-doa. Pak Wak seperti mengambil sesuatu dari anus Wak Dirman. Semua mata sanak saudara tertuju pada tangan Pak Wak, karena Pak Wak seperti bertarung dengan kekuatan yang tak kasat mata. Setelah mengeluarkan tenaga yang cukup hebat, Pak Wak berhasil mengambil sebuah benda dari anus Wak Dirman dan membungkusnya dengan kain putih. "Pak Wak, apa kami bisa melihat benda yang diambil dari anus suami saya?" tanya Wak Ati, istri dari Wak Dirman. "Kalau memang ibu tidak keberatan, saya akan perlihatkan. Tapi setelah itu, benda ini harus dibuang ke laut, biar tidak disalahgunakan oleh orang lain," jelas Pak Wak. Setelah membaca doa-doa, Pak Wak membuka telapak tangannya yang terbungkus oleh kain putih. Saat dibentangkan, terdapat sebuah benda dari logam berwarna kuning. Bentuknya seperti kapsul besar, tapi memancarkan sinar warna keemasan. Ternyata masih ada orang yang memakai susuk peluru emas. Susu ini sering digunakan oleh pedagang dari Pulau Jawa, jelas Pak Wak. Sesudah itu Wak Dirman minta dibawa ke kamar mandi. Belum sampai kamar mandi, Wak Dirman sudah mengeluarkan kotoran yang sangat banyak dan berwarna kehitam-hitaman serta bau yang menyengat hidung. Usai buang air besar, Wak Dirman dimandikan oleh Pak Wak dengan dibantu anak dan kerabatnya, lalu dibaringkan di ruang tengah dan ditunggui oleh sanak saudaranya. Pak Wak sendiri melakukan ritual melarung susuk peluru emas itu ke laut yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah Wak Dirman. Keesokan harinya, pas hari pertama puasa, terdengar berita tentang kematian Wak Dirman. Para tetangga, kerabat maupun pelanggan Wak Dirman turut melayat dan mengantarkannya hingga ke pekuburan. Menurut berita yang tersiar, 3 bulan kemudian, rumah Wak Dirman yang megah itu musnah dilalap api. Tidak ada satupun barang yang dapat diselamatkan. Bahkan mobil yang terparkir di garasi juga musnah tanpa meninggalkan bekas. Memang tidak ada korban jiwa, karena malam kejadian Wak Ati sedang berada di rumah anaknya. Hasil penyelidikan menyatakan
kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. Entahlah apakah memang begitu adanya atau memang karena ada kekuatan gaib. Nah, itu dia cerita-cerita yang bisa saya bacakan untuk malam hari ini. Cerita-cerita sekitar tentang pesugihan. Ini untuk menambah wawasan dan menjadikan pelajaran untuk kita semua ya. Bukan malah menjadikan kalian semua terinspirasi nih. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode Ada Apa Gerangan kali ini. Khususnya episode Radio Horor Indonesia yang hadir setiap malam Jumat. Tentu saja sebelum kita akhiri, selalu ada segmen kirim-kirim pesan. Dan kali ini kirim-kirim pesannya dengan cara yang tidak biasanya ya. Seperti apa? Yuk kita mulai. Yuk. Yeah. Hai, ketemu lagi di segmen kirim salam yang cuma ada di Radio Horor Indonesia. Ya, salam pertama tentu untuk yang sudah komen pertama. Salam pertama untuk Mahyan di Taiwan, kemudian ada Khairul di Tangerang, Eya Putri di Bojonegoro, Shinta di Negeri Beton, Agus Sunarto di Jombang, tak ketinggalan Gamis London dari sore, yang Ana Veronica Laluma yang dari Kalbar, Vilas di Sumedang dan Alia Serpong Tangerang, Lisa Hongkong, Abdul Sukron ikut nongkrong, Ida Banjarnegara, tak ketinggalan Elia Azahra, Rumiati Medan, Tekad Pangestu ada, Irwan Mulyana Sukabumi dengan botak di Kebumen, Triwahyuni Sleman, Mustafa Pahang Malaysia. Salam juga buat Kaiza di Pamulang dan Sodet di Cikarang, Boben di Cirebon dekatnya, Kuningan ada Tehis, Gozali di Trenggalek, Kang Didi dari Bandung, tak ketinggalan Gendis yang ada di Lampung. Yang belum disebut harap jangan murung, karena doaku selalu ada di penghujung. Terima kasih sobat atas perhatiannya, kami takkan ada tanpa kalian semua. Malam ini sampai di sini, besok berjumpa lagi. Radio Horor setiap malam Jumat, jangan beranjak, tungguin sampai tamat. Siapa tahu nama kalian dicatat. Nah, itu dia, masih asik nih lagunya. Salam-salam yang bisa saya bacakan untuk teman-teman yang sudah menuliskan komentar di episode RHI FM minggu lalu. Terima kasih untuk kalian semua yang belum saya bacakan atau sebutkan di episode kali ini. Harap bersabar, pokoknya kalian selalu tunjukkan eksistensinya biar minggu depan bisa juga disebutkan di sini, dicatat pastinya. Terima kasih sekali lagi, dan sekarang waktunya saya harus pamit. Kita jumpa lagi di Radio Horor Indonesia malam Jumat depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sobat atas perhatiannya, kami takkan ada tanpa kalian semua. Malam ini sampai di sini, besok berjumpa lagi. Radio Horor setiap malam Jumat, jangan beranjak, tungguin sampai tamat. Siapa tahu nama kalian dicatat. Terima kasih sobat atas perhatiannya, kami takkan ada tanpa kalian semua. Malam ini sampai di sini, besok berjumpa lagi. Radio Horor setiap malam Jumat, jangan beranjak, tungguin sampai tamat. Siapa tahu nama kalian dicatat. Hahaha.